Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dica Ardita. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 tahun 2021. Kali ini saya akan membahas tentang potret etika publik di Indonesia dan solusi etika publik pada masa pandemi. Sebelum membahas tentang potret etika publik di Indonesia, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan etika publik sebenarnya. Etika publik ialah ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat, berkaitan dengan perilaku manusia, memberikan prinsip dalam berperilaku dalam sistem nilai manusia. Selain itu, terdapat pula nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, mari kita simak klip video mengenai potret etika publik di Indonesia. Potret yang pertama ialah pelayanan publik yang dinilai masih buruk, seperti masih adanya pungli atau pungutan liar yang terjadi. Serta banyak keluhan terhadap pelayanan publik dari masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua ialah pelayanan yang kurang optimal dan terkesan lamban. Mengapa dikatakan demikian? Seperti yang terlihat di video, dengan pelayanan yang kurang optimal dan terkesan lamban, maka terciptalah antrian-antrian yang panjang dan membludak. Kenapa harus bolak-balik dia? Softwaremu nggak bisa nututi kayak gitu, nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Coba itu, kita dosa loh sama orang-orang itu. Selama ini selalu kalian tutup anak. Ngerti nggak? Malu aku jadi. Coba lah. Kalau ada apa-apa di jalan sama dia, wira-wiri. Cuma ngurus KTP. Yang ketiga ialah budaya datang terlambat atau tidak tepat waktu. Kita sebagai ASN merupakan pelayan publik, jadi sudah seharusnya kita melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan kita yang harus dilayani. Dan masalah kedisiplinan atau tidak tepat waktu ini masih menjadi masalah yang besar hingga saat ini. Hingga berlari-lari kecil saat memasuki gerbang pintu kantor Pemprov DKI Jakarta Rabu pagi. Waktu yang telah melewati pukul 7.30 waktu Indonesia Barat membuat mereka harus berlarian. Dan hal yang sama juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Puluhan ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Jombang berlarian pemirsa akibat terlambat saat akan digelarnya apel. Bahkan tak segan dari mereka bergurau main telepon genggam saat apel berlangsung. Dan yang keempat ialah pelayan publik yang bolos. Yang dimaksudkan dengan pelayan publik yang bolos ialah ketika seseorang ingin berurusan, tetapi malah tidak ada ASN yang standby di tempat. Hal ini menjadi penghambat dalam terlaksananya urusan tersebut. Itulah beberapa gambaran etika publik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai solusi etika publik pada masa pandemi saat ini khususnya. Yang pertama ialah dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pelayanan publik. Kita sekarang hidup di era digital, yang artinya terdapat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, di mana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Sebagai contoh, dalam memanfaatkan teknologi informasi terhadap pelayanan publik di era pandemi, ialah seperti potret pelayanan yang dilakukan secara daring, sehingga masyarakat tidak perlu berkerumun di dalam suatu tempat. Masyarakat hanya perlu mendaftarkan secara online, kemudian masyarakat menerima notifikasi berupa SMS dan menerima jadwal untuk datang langsung ke Capil tanpa harus mengantri lama. Warga kemudian akan dilayani sesuai jadwal yang tertera dalam sistem. Solusi yang selanjutnya ialah akses jaringan internet yang memadai. Mengapa demikian? Karena jaringan internet yang dapat dikatakan belum merata menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan publik yang ada, sehingga masyarakat tidak mampu mengakses layanan tersebut dengan optimal.
Solusi yang selanjutnya ialah perlunya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan kita hidup di era pandemi seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang awam sehingga tidak mengetahui tentang perubahan sistem yang terjadi. Dengan diadakan sosialisasi, diharapkan mereka dapat mengerti bahwa sekarang proses yang dilakukan lebih ke sistem digital sehingga mereka dapat melakukan hal tersebut dari manapun dan kapanpun. Yang selanjutnya ialah sebagai solusi etika publik ialah layanan pengaduan. Dengan adanya layanan pengaduan sehingga memudahkan masyarakat melakukan pelaporan terhadap apa yang terjadi. Layanan pelaporan ini dapat berupa SMS maupun nomor call center ataupun customer service. Pelayanan publik yang prima bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu, ini merupakan langkah yang strategis, namun dalam penerapannya tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan. Baiklah, sekian video dari saya tentang materi etika publik. Terima kasih.